waktunya Pak ya. Nah, di sini saya ada tugas sebagai CGPN atau 9. Ini akan mewawancarai Bapak terkait dengan pengambilan keputusan. Nah, selama ini kan Bapak sudah menjadi kepala sekolah sudah lama ya, sudah lebih dari 10-12 tahun. Pasti dalam pengalaman Bapak itu ada beberapa dalam pengambilan keputusan itu ada dilema etikanya gitu ya. Ada pasti ya, keputusan itu ada yang diterima oleh sebagian pihak, ada yang kontra gitu. Nah, pasti ada plus minusnya dari keputusan Bapak gitu ya pasti. Nah, di sini saya mau minta satu pengalaman Bapak gitu dalam mengambil sebuah keputusan di mana keputusan itu adalah sebenarnya benar bagi ya sama-sama benarnya gitu. Tapi Bapak harus memilih keputusan yang mana yang harus diambil gitu ya. Oke, langsung aja ya wawancaranya. Nah, selama ini Bapak pada saat menjalankan tugas sebagai kepala sekolah, pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus yang berkepentingan, dua kepentingan yang sama-sama benar. Nah, yang mengandung nilai kebajikan. Nah, bisa Bapak ceritakan pengalaman apa gitu yang Bapak putuskan dalam pengambilan keputusan? Ini kaitannya dengan guru atau siswa nih. Boleh Bapak bebas. Pengalaman kan banyak ya. Ada siswa, ada guru, ada di luar juga. Boleh. Salah satu. Ya. Punya sih pengalaman yang beberapa banyak sih. Personilnya pasti dan ketika terjadi masalah yang terkait dengan harus mengambil keputusan yang membingungkan, misalnya ada suatu guru yang kata ya guru ini menuntut hak lah begitu ya. Nah, sebagai pegawai negeri terkait dengan kenaikan hak lah misalnya gitu kan. Dia itu kan terus menuntut kan. Hanya oleh saya sebagai kepala sekolah, kelayakan guru ini untuk naik pangkat belum waktunya gitu. Belum waktunya untuk naik pangkat gitu. Sebelum waktunya memang ada perilaku yang memberatkan gitu kan. Sedangkan di sisi lain, iya kan, karir dia kan juga harus dipikirkan oleh harus saya sebagai atasan. Tapi satu sisi juga saya sebagai atasan merasa keberatan dengan kinerjanya. Setelah itu berarti ceritanya terkait dengan guru ya Pak ya. Lalu langkah atau prosedur apa yang Bapak bisa lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Yang pertama, memang kita lihat dulu aturan SOP-nya seperti apa. Ketika guru melakukan ini, itu jadi pertimbangan awal. Kemudian langkah kedua juga minta pertimbangan ke teman-teman, terutama para Wakasnya, karena mereka yang biasanya langsung yang terlibat di lapangan, yang melihat dengan kepala sendiri barangkali ada hal-hal yang memang tidak otentik gitu kan, valid lah. Jadi keputusannya ya yang pertama memang ini aturannya seperti apa. Yang kedua pendapat teman-teman seperti apa terkait dengan nurani dan sebagainya lah kan kayak gitu kan. Kalau memang ada dua hal mana nih yang memberatkan, tadi yang memberatkan tuh bagusnya atau kurang bagusnya gitu kan, karena berpikir orang banyak kan akan lebih baik gitu ya. Berarti dimusyawarahkan ya. Ya yang jelas itu dimusyawarahkan dulu, musyawarah. Harus hati-hati juga. Nah, berarti dalam pengambilan keputusan yang tadi Bapak lakukan, apakah menurut Bapak itu ada efektif dalam pengambilan keputusannya? Ya, menurut saya kan kalau keputusan dari hasil berpikir,
ya mudah-mudahan efektif Pak. Karena hasil berpikir itu bukan atas dasar emosi atau kepentingan atau apalah gitu kan, dan sudah dimusyawarahkan. Nah itu ya, saya yakin itu akan lebih baik. Terus kira-kira hal-hal apa saja yang merupakan tantangan gitu buat Bapak dalam pengambilan? Banyak Pak tantangan itu. Satu sisi memang ya aturan harus berbunyi begitu, satu sisi nurani begini, satu sisi lagi kepentingannya seperti itu juga menjadikan tantangan bagi saya sebagai kepala sekolah. Berat Pak, berat banget Pak. Satu sisi kita dengan guru teman, satu sisi atasan dengan bawahan, satu sisi aturannya juga seperti apa, tidak ada aturannya posnya. Ketika aturan diterapkan, ini bagaimana di teman saya sebagai kepala sekolah tetap saja nurani itu ada Pak. Berkaitan dengan rasa belas kasihan. Betul sekali. Nurani pasti ada Pak. Bobrok apapun bawahan saya itu pasti saya punya nurani. Hanya kadang ya begitu, makanya perlu musyawarah itu apa nurani atau aturan yang didahulukan gitu, atau dua-duanya ambil poros tengah gitu kan. Ya itu dilemanya apa ya? Iya. Dalam pengambilan keputusan gitu ya. Jadi memang harus ya sebagai kepala kelas sebagai pimpinan harus bijak dalam mengambil mana yang harus hati-hati Pak, harus hati-hati ya. Karena memang ya terkait dengan ya masa depan guru anak buah saya gitu kan, depan guru, keluarganya dan sebagainya, itu bisa jadi berdampak ya kurang bagus terhadap semuanya gitu kan. Harus hati-hati. Terus ini dalam pengambilan keputusan biasanya Bapak itu apakah langsung menyelesaikan di tempat atau menyelesaikannya menunggu beberapa tenggat waktu gitu sebelumnya? Ya kan begini Pak, setiap permasalahan itu kan punya latar belakang. Nah, ini apa nih bisanya terjadi seperti ini nih? Lihat dulu backgroundnya, penyebabnya masing-masing komponen kita kaji dulu Pak. Bagus Kak, kita kaji dulu permasalahannya apa pendukungnya. Berarti intinya di sini Bapak tidak langsung menindak ya? Jadi jangan. Ada apa? Kajian dulu, dikaji dulu, membuat keputusan. Gitu. Keputusan juga itu tidak serta merta begitu dikaji langsung diputuskan. Apa kajian itu sudah benar? Benar itu menurut aturan, menurut naluri, nurani teman-teman, begitu banyak pertimbangan begitu. Baru bisa diputuskan. Baru. Adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini membuat Bapak itu mudah membuat sebuah keputusan dalam mengambil? Yang jelas Pak, satu faktor pengalaman. Pengalaman itu memang sangat menentukan ya. Artinya kadang menentukan masalah itu. Kalau permasalahan begini, pengalamannya begitu ya Allah, kita coba terapkan. Apakah sama? Kadang-kadang kan beda Pak, walaupun kasus yang sama, pelaku yang berbeda, tempat yang berbeda, itu juga akan ada perbedaan, walaupun memang ya ada yang sedikit, ada yang ya ada banyak gitu, ada yang memang sama gitu penyelesaian, bisa begitu. Ya, pertanyaan terakhir mungkin Pak ya. Pertanyaan terakhirnya setelah tadi yang Bapak utarakan dan Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik gitu, dari pengalaman yang selama ini Bapak ambil keputusan selama menjabat jadi kepala sekolah? Banyak Pak, dari sebuah peristiwa banyak. Kesimpulannya yang pertama, tidak ada masalah yang tidak ada penyelesaian. Dapat selesaikan lah ya. Semua permasalahan pasti ada jalan keluarnya. Yang kedua, setiap pengambil keputusan harus dikaji dulu. Jangan buru-buru, apalagi ketika kita emosi ya, mengambil sebuah keputusan pasti salah. Ya, karena logikanya
kita ditutupi oleh emosi, jadi nggak mungkin benar keputusannya. Emosi lalu mengambil keputusan. Terus jangan lupakan yang mengambil keputusan, hadirkan tidak usah menjadi bangga yang terlalu karena saya jadi kepala sekolah sehingga keputusan sendiri, nggak bisa begitu. Walaupun pada titik finalnya ketok palunya memang harus kepala sekolah, tapi ya hasil kajian itu perlu teman-teman. Setelah putus teman-teman final ya sudah, ketok palunya tetap. Satu lagi Pak, apakah tadi yang dimaksud Bapak teman-teman, apakah melibatkan beberapa orang kah atau banyak pihak? Ya dimaksud teman-teman itu boleh karyawan, boleh guru, boleh sekolah. Pokoknya saya sebagai kepala sekolah harus bisa mendapatkan berita yang valid dari siapapun, sehingga tidak akan salah mengambil keputusan karena kebenarannya dari sumber ya langsung gitu, tidak hanya Ya, guru langsung dicerna. Nah, begitu langsung disantap, tidak difilter dulu, itu yang berbahaya. Oke, terima kasih banyak Bapak, ini ilmunya untuk pengalaman saya juga nanti ke depannya. Oh, pasti Pak. Pasti harus. Jadi, sama Pak. Oke, siap Pak. Harus siap. Pesan saya harus siap. Ya. Semua tantangan yang ada di depan kita ada. Jangan dihindari. Kalau kita mau menjadi orang hebat, orang kuat, ya, media dan sebagainya, hadapi saja. Selama kita benar, nggak harus takut. Ya, apalagi pengalaman Bapak sudah hampir 10 tahun ya, sudah beberapa sekolah yang dipegang. Lebih 10 tahun itu harus beli saja 6 tahun, 10 tahun, 11 tahun Pak. 11 tahun dengan di sini ya sekolah. Menggantar sih. Ya, terima kasih banyak Pak. Ilmunya nanti ketemu lagi ya Pak. Ya, kita selalu Pak. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Gimana kabarnya, sehat Pak? alhamdulillah. Silakan. Terima kasih Pak. Ini Pak, saya ada tugas ya mewawancarai beberapa kepala sekolah dan tugas CGP. Nah, kebetulan saya memilih Bapak untuk diwawancarai terkait dengan pengalaman Bapak selama menjabat sebagai kepala sekolah sampai sekarang juga ya kan sudah lumayan sudah lama ya, sudah kurang dari 2 tahun ya atau 2 tahun. Nah, mungkin dari 2 tahun tersebut Bapak pernah mengalami beberapa pengalaman yang di sini terkait dengan pengambilan keputusan. Nah, keputusan di sini maksudnya ada keputusan itu kan ada yang semua orang menerima, ada yang tidak. Ya, pro dan kontra lah dalam pengambilan keputusan. Nah, saya pengen Bapak itu berbagi pengalaman tentang pengambilan keputusan tersebut terkait dengan dilema etika, Pak. Di dilema etika ya kadang keputusan ini memang dianggap benar, tapi di sisi lain ya memang benar juga gitu, tapi harus tetap diputuskan. Ya. Nah, kira-kira selama Bapak menjabat menjadi kepala sekolah, pengalaman apa yang pernah Bapak alami terkait dengan persoalan apa? Ya, memang ada beberapa atau mungkin kalau tidak cukup banyak itu ketika keputusan diambil itu memang ada pertimbangan-pertimbangan yang harus ditelaah, dipelajari dan diputuskan terkait dengan siswa, ada guru gitu yang mungkin bisa saya ungkap itu terkait dengan yang waktu kemarin itu terkait dengan penerimaan siswa baru PPDB. PPDB kita waktu tahun ini itu tahun sekarang itu kita menerima
kelas 5 rombel dan A itu setiap kelasnya setiap rombelnya 32 siswa. Dalam pelaksanaannya si pendaftar itu ternyata melebihi dari kuota pendaftar. Berarti membludak ya Pak sekolahnya, berarti tidak terlalu membludak, tetapi memang lebih dari 5 rombel itu. Satu sisi kita di sekolah harus melihat peraturan yang ada terkait dengan PPDB itu dari dinas yang dikeluarkan terkait dengan kuota kita hanya diperkenankan 5 rombel, satu rombelnya 32 siswa. Tetapi sisi lain waktu itu ada pendaftar yang di lingkungan desa kita itu tidak terjaring karena memang kuotanya lebih. Setelah itu mereka datang ke sekolah minta diterima dengan alasan kami ini tinggal di desa ini, masa tidak diterima, sebab untuk menempuh ke sekolah lain itu jauh lebih merepotkan bagi orang tua dari sekolah yang lagi ini. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti Gimana kabarnya, sehat Pak? alhamdulillah. Silakan. Terima kasih Pak. Begini Pak, saya ada tugas Ya. mewawancarai beberapa kepala sekolah dan tugas CGP. Nah, kebetulan saya memilih Bapak untuk diwawancarai terkait dengan pengalaman Bapak selama menjabat sebagai kepala sekolah sampai sekarang juga ya kan sudah lumayan sudah lama ya, sudah kurang dari 2 tahun ya Bapak. 2 tahun. Nah, mungkin dari 2 tahun tersebut Bapak pernah mengalami beberapa pengalaman yang di sini terkait dengan pengambilan keputusan. Nah, keputusan di sini maksudnya kadang keputusan itu kan ada yang semua orang menerima, ada yang tidak. Ya, pro dan kontra lah dalam pengambilan keputusan. Nah, saya pengen Bapak itu berbagi pengalaman tentang pengambilan keputusan tersebut terkait dengan dilema etika, Pak. Di dilema etika ya kadang keputusan ini memang dianggap benar, tapi di sisi lain ya memang benar juga gitu, tapi harus tetap diputuskan. Ya. Nah, kira-kira selama Bapak menjabat menjadi kepala sekolah, pengalaman apa yang pernah Bapak alami terkait dengan persoalan apa? Ya, memang ada beberapa atau mungkin kalau tidak disebut banyak itu ketika keputusan diambil itu memang ada pertimbangan yang harus ditelaah, dipelajari dan diputuskan terkait dengan siswa, ada guru gitu yang mungkin bisa saya ungkap itu terkait dengan yang waktu kemarin itu terkait dengan penerimaan siswa baru PPDB. PPDB kita waktu tahun ini itu tahun sekarang itu kita menerima 5 kelas 5 rombel dan A itu setiap kelasnya setiap rombelnya 32 siswa. Dalam pelaksanaannya si pendaftar itu ternyata melebihi dari kuota pendaftar. Berarti membludak ya Pak sekolahnya, berarti tidak terlalu membludak, tetapi memang lebih dari 5 rombel itu. Satu sisi kita di sekolah harus melihat peraturan yang ada terkait dengan PPDB itu dari dinas yang dikeluarkan terkait dengan kuota kita hanya diperkenankan 5 rombel, satu rombelnya 32 siswa. Tetapi sisi lain waktu itu ada pendaftar yang di lingkungan desa kita itu tidak terjaring karena memang kuotanya lebih. Setelah itu mereka datang ke sekolah minta diterima dengan alasan kami ini tinggal di desa ini, masa tidak diterima, untuk menempuh ke sekolah lain itu jauh lebih
merepotkan bagi orang tua dari sekolah yang dari itu ya, dari sekolah yang itu dari segi transportasi, dari segi waktu yang dipakai oleh mereka dari berangkat sampai pulangnya gitu. Oh itu di area zonasi Gitu. Tapi kalau memang lebih tidak terakomodir tidak akomodir di tanda kuota itu, maka dengan terpaksa kita harus cut itu gitu. Nah, kemarin itu orang tua ke sekolah, maka yang kita ambil keputusan waktu itu, satu sisi memang peraturan dibuat untuk memberikan kepastian hukum gitu ya, bahwa hukum itu dibuat untuk memberikan kepastian hukum, dan itu sudah pasti 32 dari dinasnya gitu. Tapi sisi lain bahwa peraturan itu dibuat memang untuk melahirkan rasa keadilan, dan di situ saya melihat mereka menuntut keadilan di situ. Saya orang situ tapi tidak terima gitu. Jadi ada, tapi terbesit di benak bapak ada rasa kasihan gitu. Maksudnya apa? Satu sisi memang kita berpegang pada aturan yang ada, tapi sisi lain memang rasa keadilan itu yang juga saya lihat gitu. Dengan mempertimbangkan jarak waktu mereka yang harus sekolah lebih jauh dari tempat tinggal mereka gitu. Lalu langkah-langkah apa dan prosedur apa yang bapak tempuh untuk menyelesaikan kasus tersebut? Karena waktu itu desakannya kuat begitu, maka yang saya lakukan waktu itu, pertama saya konsultasi dengan dinas pendidikan, apakah diterima atau tidak. Setelah konsultasi dengan dinas pendidikan, dalam konteks saya juga berhitung bahwa peraturan itu dibuat untuk menciptakan rasa keadilan itu gitu ya. Saya berberikan pertimbangannya, kalau dia tidak terima maka akan berisiko bagi orang tua ketika menyekolahkan yang lebih jauh. Maka waktu itu atas saran dan yang dilakukan, dinas pendidikan mempersilahkan sekolah untuk membuat keputusan menerima. Tetapi syarat-syarat yang harus ditempuh, ada beberapa syarat yang harus dilakukan agar kita tidak terlalu menjauh dari peraturan. Contohnya kemarin itu orang tua disarankan untuk membuat surat rekomendasi yang ditandatangani oleh kepala desa dan camat. Itu sebagai bukti bahwa desa dan camat yang punya wilayah itu bertanggung jawab kepada masyarakatnya, yang harus mengakomodir rasa keadilan di masyarakat itu dengan sekolah. Maka waktu itu desa pendukung agar kami sekolah juga punya dasar. Bukan ada surat rekomendasi dari betul, bukan hanya sekedar kasihan, bukan hanya sekedar itu, tapi memang ada syarat yang harus dipenuhi sehingga untuk melengkapi peraturan yang ada gitu. Tidak melanggar. Satu sisi kita tahu betul aturan yang ada, tapi sisi lain dari segi kemanusiaan dan faktor-faktor lain dari orang tua pertimbangkan, walaupun dilema itu harus dihadapi. Apakah ada tantangan yang menurut bapak pernah alami gitu dalam mengambil suatu keputusan? Ya tantangan beratnya atau sebuah tantangan lah gitu dalam mengambil keputusan? Ya ada saja sih, tapi tantangan itu harus dihadapi, keputusan harus diambil, maka tantangan itu harus dihadapi. Tapi untuk menghadapi masalah tantangan itu kan ada resikonya, ada resiko yang harus tapi resiko itu bisa diminimalisir kalau kita lakukan dengan baik. Ini Pak, jadi bila mana Bapak menghadapi persoalan seperti itu, apakah Bapak mengambil keputusan langsung gitu atau dengan cara lain, atau misalkan terjadwal gitu, atau dijauh dulu sebelumnya, atau Ya, pertama kita memahami dulu peraturan yang ada terkait dengan kasus-kasus yang dihadapi. Kemudian juga saya mengundang para pembantu kepala sekolah untuk musyawarah mencari solusi dari kasus yang ada, dari berbagai macam pendapat itu kemudian disarikan,
timbang peraturan dan kemaslahatannya baru kami putuskan. Jadi keputusan yang Bapak ambil tidak sepenuhnya bukan hak prerogatif dari Bapak sendiri ya. Jadi selalu ya maksudnya iya sebagai manusia kan saya juga menyadari pasti ada hal-hal yang kurang dari seorang manusia gitu. Maka kemudian secara demokratis saya mengundang Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah secara tim kecilnya gitu ya, sebelum saya juga nanti melemparkan ke Bapak Ibu dalam konteks musyawarah besarnya untuk menampung aspirasi yang mungkin bisa diambil sebagai bahan dasar untuk mengambil keputusan. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini bisa atau membantu atau mempermudah dalam pengambilan keputusan? Ya, kalau di sekolah kan ada para pembantu kepala sekolah ya, para wakasek. Kemudian juga kalau itu menyangkut dengan keputusan yang menyangkut dengan luar sekolah, ada komite yang berapa kali kami undang untuk dimintai pendapat atau saran apanya. Kemudian juga terkait dengan PPDB tadi, kami juga kan dengan kepala desa, dengan dinas juga ya, dengan camat, dengan dinas juga kami koordinasi, sehingga dari berbagai macam kolaborasi iya itu macam organ semua itu kami jadikan dasar untuk mengambil keputusan. Ya, pengalamannya cukup yang menginspirasi lah, nanti buat suatu saat saya seperti itu ya mungkin bisa diterapkan. Ya, salah satu dari beberapa alternatif yang mungkin juga bisa dipakai oleh Pak Happy dalam proses mengambil keputusan. Berarti itu sesuai dengan payung hukumnya ya ada, musyawarah koordinasi dengan pihak lain ada, jadi ya memang keputusan yang diambil memang kuatlah ya. Misalkan ada beberapa pihak yang yang kurang sependapat atau tidak setuju, kan memang kita sudah punya payung hukum dan betul. Pertama ya payung hukum itu tadi peraturan yang ada yang terkait dengan masalah itu harus kita pahami betul. Itu yang jadi pokoknya. Yang lain-lain itu kan jadi kebijakan yang mendukung pada peraturan yang ada. Terakhir, pertanyaan terakhir Bapak ya. Dari semua hal yang tadi sudah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik gitu dari pengalaman Bapak selama ini, dari beberapa pengalaman yang ada lagi? Iya, pertama memang seorang pemimpin cermat melihat permasalahan, bisa mengurai permasalahan benang merahnya. Dari situ kemudian kita mencari berbagai macam alternatif yang bisa kita lakukan untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan. Jangan lupa juga memang kita jangan egois. Ketika ada masalah, maka mintalah pendapat dari berbagai macam pihak untuk mendukung keputusan yang diambil. Keputusan yang diambil itu benar, minimal mendekati kebenaran begitu, walaupun tidak mungkin benar secara mutlak begitu ya, mendekati kebenaran dalam arti ketika keputusan itu diambil bisa mengenakan semua pihak, bisa diterima oleh semua pihak dan tidak menabrak aturan yang ada. Terima kasih banyak Pak. Pengalaman tadi yang sudah Bapak sampaikan sudah sangat menginspirasi. Ya, sama-sama Pak Happy. Mudah-mudahan nanti bisa diaplikasikan oleh Pak Happy. Ya, terima kasih banyak Bapak waktunya ya. Terima kasih, mangga Pak. Mangga dilanjut kesibukannya Pak. Iya, mangga, terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.